war in East Timor became the most massive military mobilizations in Indonesian history. It involved tens of thousands of soldiers just to execute one thing: to prevent Timor Timur from being independent. After this tragedy, Timor Timur people will remember it fondly. From all the bloodshed, the struggles, and the hardships of the people, this will mark one of the darkest era of Indonesian history after their independence. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo di Jakarta. Salam sejahtera. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andreana Vera Octavia, kelas 12 dari SMA Saint John BSD Tangerang Selatan. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengutarakan gagasan saya mengenai salah satu isu yang dinobatkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia pasca kemerdekaan. Yang saya akan bawakan adalah Operasi Seroja dari Timor Timur pada tahun 1975. Sebagai siswa yang sedang menempuh pendidikan, merupakan hal yang penting bagi saya untuk mengetahui peristiwa bersejarah baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Dan untuk kasus ini, masyarakat mengetahui bahwa bangsa yang pernah tertindas pun dapat menindas bangsa lain. Saya pribadi baru tahu mengenai hal tersebut. Sekilas mengenai Operasi Seroja di Timor Timur pada tahun 1975, intelijen militer Indonesia diberi komando untuk terbang ke Timor Timur, menyebabkan konflik dan kehancuran total. Betapa kejamnya pasukan ABRI Indonesia setelah diketahui bahwa tidak hanya orang Timur yang dihabiskan, namun etnis kecil lainnya. Saya melakukan riset dari Menteri Luar Negeri Indonesia pada waktu itu, yaitu Adam Malik. Beliau mengumumkan bahwa korban tewas selama 2 tahun invasi Indonesia di Timor Timur pada tahun 1975 sebanyak 50.000 sampai 80.000 jiwa. Hal tersebut jelas merupakan genosida yang sayangnya tidak banyak yang mengetahui. Itu adalah hal yang saya ingin tekankan kepada hari ini, Pak Presiden. Mengapa peristiwa seperti ini tidak banyak yang mengetahui, dan apa solusi yang bisa ditawarkan untuk kedepannya agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Menurut saya, baik invasi ini merupakan permainan politik luar negeri atau bukan, terdapat beberapa misinformasi dan kejanggalan dalam beritaan. Anwar Sani, perwakilan Indonesia, mengutarakan bahwa Indonesia sebenarnya tidak mengklaim wilayah Timor Timur pada saat itu dalam keadaan anarki. Beliau juga menyampaikan bahwa kepada Dewan Keamanan pada 15 Desember 1975 bahwa demi mengembalikan perdamaian, Indonesia harus turun tangan atas perintah partai-partai politik. Ditetapkan pada pemerintahan Presiden Soeharto pada waktu itu untuk mengambil jalan militer demi tujuan dekolonialisme dan eradikasi paham komunisme di Timor Timur. Apakah tersebut latar belakang yang sepadan dengan korban-korban berjatuhan di Timor Timur, Pak Presiden? Itu salah satu pertanyaan saya. Dengan sepenuh hati saya juga ingin mengetahui alasan dibalik tersamarnya kasus ini di media, Pak. Baik media pendidikan seperti yang diajarkan kepada murid-murid sekarang, dan maupun juga media sosial. Menurut peneliti Benedict Anderson, setelah integrasi, metode kekuasaan yang diterapkan Indonesia di Timor Timur lebih mirip kebijakan untuk membendung musuh alih-alih merangkul saudara sebangsa. Terbukti dari kekerasan tentara yang telah dijelaskan sebelumnya yang memakan korban berpuluh ribu korban di Timor Timur. Pertanyaan selanjutnya adalah, di manakah keadilan yang dinanti-nantikan? Apakah ada kelanjutan dalam upaya kedamaian? Riset lain yang telah saya lakukan adalah dari Komnas HAM sendiri. Seperti yang Bapak ketahui, bukti Komnas HAM telah dicap lemah dalam perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia, terkhusus di Timor Timur.
Dalam penyelesaian kasus Timor Timur, KPP HAM Timor Timur tidak bekerja maksimal dari awal dengan diamputasinya kasus ini yang diselidiki jadi 5 kasus dari kemungkinan 670 kasus yang terjadi. Bisa dibayangkan dari 670 kemungkinan kasus, hanya 5 yang diselidiki penuh. Sisanya bagaimana, Pak? Menurut pasal 1 UU Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM merupakan lembaga negara yang setingkat dengan negara lainnya. Teruntuk keberlangsungan Komnas HAM ke depannya, menurut saya, diperlukan penguatan kelembagaan dengan tujuan memberikan kewibawaan di hadapan lembaga lain yang sebelumnya telah disebut sebagai lembaga yang setara dengan negara lain. Sangatlah penting bagi organisasi nasional ini untuk dihadirkan suatu sistem yang terbukti fleksibilitasnya dalam melaksanakan dan mewujudkan penyelidikan yang cepat dan efektif, serta memperkuat kewenangan Komnas HAM dalam penyelesaian penyelenggaraan pelanggaran hak HAM berat dengan dipisahnya kewenangan dengan Kejaksaan Agung dan hadirnya perangkat hukum tambahan agar rekomendasi Komnas HAM memiliki struktur yang kuat. Dari sudut pandang pelajar, pengaturan dan pengelolaan sebuah lembaga besar merupakan sebuah perubahan makro yang memerlukan suatu sistem tertentu yang menjanjikan adanya perubahan. Saran lain yang saya dapat sampaikan kepada Bapak Presiden mengenai solusi lanjut kasus ini adalah upaya rekonsiliasi yang familiar. Beberapa contoh yang dapat saya berikan adalah upaya rekonsiliasi dari tragedi 65 dari kedua belah pihak yang semula sangat berpengaruh dengan masa lalunya, tapi sekarang mereka mencoba untuk menghadirkan perspektif baru untuk meluruskan kembali sejarah dan ibaratnya tidak terpaku dengan masa lalu. Hal tersebut yang saya dapat sampaikan secara singkat. Rakyat Timor Leste sampai sekarang masih sulit melupakan kekerasan yang terjadi pada beberapa tahun silam. Kesimpulan ini dilaporkan oleh Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi pada tahun 2005. Ya, beberapa tahun yang lalu. Monumen untuk mengenang jasa para pejuang kemerdekaan diiringi tangisan hingga sekarang. Menurut saya sudah saatnya bagi kedua belah pihak untuk melakukan sebuah pelurusan sejarah yang terdapat lebih banyak versi, agar nantinya bisa disimpulkan kebenaran yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak, Pak. Bagi pelajar, kita harus memperbanyak ilmu, kami harus memperbanyak ilmu dengan berpikir rasional, tidak memandang bulu, dan juga sejarah harus dihadapi dengan tujuan untuk mencapai perdamaian. Sekilas dari saya, jadi Bapak Presiden izinkan kami, generasi muda, untuk melanjutkan upaya negara dalam rekonsiliasi, upaya perdamaian. Izinkan kami untuk menjadi penerus bangsa yang berdaulat dan tetap optimis membangun negeri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Atas perhatian Bapak Presiden, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.